inget gak ada berita selokan di Ciseke itu nama daerah di Jatinangor mampet karena banyak kondom. Dan itu terjadi setiap weekend. Itu udah sampai kayak gitu kan seremnya. Kalau kita mungkin nggak kerasa itu 2012, ya, karena kosannya 13, 14 di ya? kosan khusus awat. Pesan assalamualaikum. Tapi kalau di luar tuh udah separah itu, dan sekarang makin berani lagi anak-anak. Belasan tahun berarti apa? SMA kelas 1. SMP 17 ya, SMP kelas 3, SMA kelas 1 tuh udah pacarannya sampai seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat nih semuanya. Kita kembali dalam Bincang Isu volume kedua. Kita akan ngebahas tentang falling in love. Jatuh cinta. Siapa yang gak pernah jatuh cinta ya? Tapi ini isu yang menarik dan harus kita ulik ya, harus kita bahas. Kenapa itu? Karena kalau ini tuh akan sangat menarik karena sejujurnya kita berdua pengalaman jatuh cintanya agak minim ya, agak nggak serame Fernandi misalnya. Tapi minim itu aja sudah sangat berpengaruh ya Kon ya. Ya nggak sih Kon? Ini sebuah perasaan yang akan sangat tricky. Mungkin kita akan banyak dipermainkan oleh lagu-lagu, oleh hormon kita sendiri. Kalau kita nggak benar-benar menjaganya bakalan gampang banget kepleset. Dan banyak banget yang kepleset. Banyak. Gue juga kali ya. Alright. Sempet lah kepleset. Nah, kita mau ngomongin pengalaman dulu ya. Gimana pengalaman jatuh cinta masing-masing? Dari Anda, Ibu Nabila. Kan dari gue dulu sih. Kenapa MC-nya? Aduh, banyak ya. Ini mau yang versi mana nih? Dari kecil gue udah main cinta-cinta. Yang SMA, Gue kuliah udah cerita deh. belum? Tahu yang paling menarik buat lo ketika fall in love? Ini gue udah cerita nih, kalau ini gue udah cerita. Tapi harus ini sebagai ini ya, preambul. Pendahuluan betapa gue emang orangnya kayak gitu dari kecil. Gue diceritakan asal usul nama adik gue. Udah cerita belum? Rizky Adinda Hasibuan. Lupa. Kenapa namanya Rizky Adinda? Nah, ini gue ceritain ya. Ya. Ini gue ceritain. Dulu gue waktu TK, nama TK-nya adalah, dulu gue waktu TK, jadi lo tau lah tipikal TK menengah ke atas. Alah, nggak menengah ke atas ya, biasa aja. Cuman yang anak-anaknya kayak cakep-cakep, bersih-bersih gitu. Emang ada yang jorok-jorok? Nabila Ada. Astagfirullah. Pokoknya yang lucu-lucu gitu lah kan. Gue kan termasuk yang anak yang lucu banget waktu kecil ya. Terus suka dijodoh-jodohin gitu, diceng-cengin sama mak-mak yang suka nganterin anak-anaknya TK. Gue dulu tuh deket anak TK pun deket sama cowok. Ya suka ya anak TK. Iya, anak TK dulu suka Dijejein. dijejein kan, sama ada teman gue namanya, udah bodo amat gue sebut ya, namanya Nanda apa gue lupa tuh, Bihanas. Deket kita, suka diceng-cengin, terus juga deket di TK itu deket. And I thought I like him, I don't remember sih. Tapi kayaknya gue suka deh sama ini anak. Jadi dulu pada saat gue TK, terus setelah itu mak gue hamil, adik gue. Terus kalau ditanya sama orang gitu, sama siapa gitu, adiknya nanti mau dinamain siapa? Gue dengan lantangnya bilang, Nanda. jadi nama keluarga gue, nama abang gue Rizky Fauzan, gue Rizky Nabila. Rizky Fauzan Hasibuan, Rizky Nabila Hasibuan, adik gue Rizky Adinda Hasibuan. Kenapa? Karena cewek. Jadi kalau ditanya, kalau cewek namanya Rizky Ananda, kalau cowok namanya Rizky Ananda, kalau cewek namanya Rizky Adinda. Dengan lantang dan percaya dirinya kan. Kayak cinta monyet zaman TK tuh membawa lahirlah nama adik gue itu. Itulah gue dari kecil tuh kayak gitu coy. Ekspresif banget kalau udah suka sama orang, kalau udah tertarik sama seseorang tuh sangat ekspresif. Tapi meskipun sebenarnya itu juga ketika sudah dewasa bukan berarti gue tidak bisa menahan diri ya.
Bukan berarti gak bisa menahan diri juga. Cuman kadang suka disalahartikan aja. Padahal mah emang anaknya habring aja kan ya. Jadi sangka membuka pintu. Gitu tuh preambulnya. Jadi lo gimana ketika fall in love? Apa yang lo lakukan? Oh my god. Kita ganti topik aja boleh? Ketika fall in love. Aduh berat banget kon. Yang terakhir, yang terbaru tuh itu tadi gue ceritain yang ya. termenarik menurut lo deh. Menarik. Sama dokter-dokter gue itu. Boleh. Gue tuh penyakitan ya guys. Aku penyakitan jadi sering berhubungan dengan banyak dokter. Tapi hubungannya hanya hubungan dokter dan pasien gitu. Meskipun aku berharap lebih. Yang terakhir banyak macam-macam konit. Sebel topiknya. Ini aib banget. Ya udah nggak usah diceritain lengkap. Kayak apa yang lo rasakan? Yang aku rasain dulu sih pertama kali, nggak inget lah gimana pertama kali suka sama opposite attract. Yang pasti banyak. SMP pernah, SMA pernah, kuliah apalagi. Ya kalau kuliah lo tahu semua lah ya. Dulu SMA teman bimbel gue, Allah Akbar tuh baru inget teman bimbel gue. Tau gak, gemes banget deh kita berdua. Aku dan dia sekarang udah nikah deh kayaknya. Kita ketemu di angkot. Satu bimbel. Ternyata kita rumahnya satu arah, jadi sering satu angkot gitu. Tapi gue nggak kalau dia ternyata anak bimbel yang sama dengan gue. Gue suka banget sama dia. Jadi lo tipe yang ekspresif banget, pernah dan nunjukin kayak kayak mindahin jadwal bimbel supaya bisa ketemu terus. Oke. Nah ini ntar kecilin ya bagian ketawa-tawa nih untuk menyelamatkan kuping netizen. Uniknya adalah ya lo tau lah, Konit cukup tahu gimana aku kalau suka sama orang dari zaman dulu kita maba. Tapi Konit juga tahu kan yang aku suka gak pernah suka sama aku. Itu cara Allah melindungi ya. Jadi gak pernah bertepuk tangan. Alhamdulillahnya terjaga sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kan aku gak jelek-jelek amat ya. Jadi cantik. Yang suka mah ada, yang suka yang juga menyatakan perasaannya pada aku pun ada. Tapi emang qadarullahnya aku yang nggak suka sama mereka, dan ketika aku suka sama mereka tidak suka sama aku. It happened to a lot of them, right? A lot of you, right? Iya kan? Lo gitu juga nggak? Lo gitu juga nggak? Nggak, lo mah enggak ya? Lo mah langsung ke Abi ya? Abi, mantan anaknya itu masih single. Kalau gue kayaknya memang ujiannya tuh nggak di perihal perasaan cinta. Terus apa? Kan ada orang yang ujian kan macam-macam ya. Ada orang yang ujiannya tuh di fall in love itu. Jadi aku pernah dengar ada orang, dia itu ketika lagi naik Damri dikasih tempat duduk sama seorang cowok. Oh man. Ternyata itu teman mahasiswanya sefakultas. Okay. Tapi waktu itu belum tahu. Dari dia dikasih bangku itu sampai dia lulus tuh suka sama cowok itu. Perihal itu doang. Gara-gara itu doang awalnya. Tapi ya gitulah orang macam-macam. Ujiannya ada yang di soal perasaan. Nah kalau aku tuh kayaknya memang bukan tipe yang soal perasaan, soal cinta-cinta. Ngerasain fall in love iya. Tapi banyak juga yang bilang apa ya, batu gitu lah. Gak peka. Gak peka. Tapi bukan berarti tidak. You have no idea who this girl is. Kalian taunya dia ibu ustazah para wanita sejatinya. Jadi memang gak pernah dihayati gitu loh perasaannya. Yeah. Terus dulu tuh temen kosan Riri namanya. Dia tuh sampai Dian sampai mengira aku itu lesbian karena gak pernah ngomongin cowok. Iya. Jadi gue curiga dia jangan-jangan lu lesbian ya kon gitu.
Karena gak pernah ngomongin suka-suka sama cowok gitu kan. Sangat beda sama gue ya. Beda banget. Jadi kalau soal fall in love, misalnya lagi suka nih sama cowok, terus sukanya tuh di tahap yang sudah mengganggu. Kayak misalnya udah mulai banyak kepikiran, terus deg-degan kalau ketemu dan sebagainya. Itu biasanya banyakin tilawah. Tapi habis itu jadi biasa aja lagi, Nap. Iya. Gitu. Terus memang karena mungkin rasionalitasnya itu lebih besar daripada perasaannya kan. Jadi aku bisa menyusun berbagai strategi biar perasaannya itu tuh nggak semakin besar. Lo kenapa bisa gitu sih, Kon? Nggak tahu. Apa yang ngebuat lo kayak gitu? Ada nggak sih? Bawaan lahir. Jadi ya udah kayak kalau muncul perasaan gini berarti harus dibikin jarak. Terus tadi yang aku ceritain, jadi misalnya aku suka nih sama cowok, ternyata cowok itu suka balik, terus menunjukkan perasaannya, nggak menunjukkan perasaannya ya, cuma ada kelihatan PDKT dan menggunakan hal-hal yang salah. Nah itu aku langsung ilfil. Yang salah itu kayak gimana? Soalnya chattingan, atau misalnya ngajak pergi, misal walaupun bareng-bareng tuh kayak, kok dia kayak gini sih? Oh berarti dia bukan orang yang baik. Maksudnya kalau waktu single aja dia bisa cheat. Nandi langsung tertegun. Apa aku bukan orang yang baik ya? Jadi tuh aku mikirnya, kalau dia ketika single aja dia bisa cheating, melakukan hal yang salah, cheating sama Allah, dia juga sangat mungkin bisa melakukan itu ketika nanti menikah. Dulu gue mikirnya udah nikah aja ya, tapi kan akhirnya kesana kan. Jadi ya udah, kok dia kayak gini sih, berarti dia bukan orang yang baik, berarti dia bukan orang yang soleh, udah nggak suka lagi. Sesimpel itu sih. Nah, nggak seru ya kayaknya fall in love-nya. Tapi aku menerima banyak cerita-cerita. Ntar dulu. Cewek-cewek. Itu seru. Berarti itu salah ya? Berarti ngechat ke lo itu salah ya? Iya. Salah ya. Yang benernya itu kayak gimana? Yang benernya ya kalau berproses dengan benar ya itu. Dengan ada perantara yang ketiga. Walaupun saat itu karena ya emang belum nikah juga, ya udah nggak ada pikiran ke sana. Berarti itu nggak suka, udah chat. Berarti yang tidak buat lo ilfeel tuh udah langsung ilfeel bener-bener. Perasaan itu langsung disappear. Iya. Really? That easy? Easy. Wow. Aneh banget ya. Let's go. Terus? Nah, mungkin karena punya mungkin punya perasaan yang seperti itu, gampang untuk memanajemen hati dari fall in love. Akhirnya waktu itu punya amanah megang akun Teh Jasmine. Nah di akun Teh Jasmine itu jadi konselor orang-orang yang fall in love. Nah di situ tuh aku baru tahu kisah-kisah cewek-cewek dan ukti-ukti yang permasalahan fall in love-nya tuh ternyata bisa sangat parah ya. Ternyata cewek tuh bisa setersakiti ini ya kalau lagi jatuh cinta. Tuh aku baru tahu banget di situ. Karena nggak pernah ngerasain kayak gitu. Mungkin karena sibuk juga kali ya. Jadi kayak banyak banget sibuk kan ngurusin umat ya Bun. Nggak umat juga. Dulu kan juga punya studio desain, kerja, organisasi, kuliah juga masih empot-empotan banget kan kita tugas-tugasnya. Jadi kayaknya memang nggak ada waktu buat galau-galau. Kok gue ade? Nggak tahu ya. Lo kan nggak nyari duit waktu kuliah. Gue nyari duit kerja. Jadi memang banyak yang dikerjain. Kayak tidur aja kan kayak cuma 4 jam. Jadi gak ada waktu buat kayak gitu. Nah waktu jadi konselor Teh Jasmine akhirnya baru tahu, ternyata ada cewek-cewek yang ada yang di PHP-in, ada yang putus dari pacarnya sampai dia nangis 3 hari berturut-turut dan tidak makan. Itu udah sampai sakit dianya. Gara-gara diputusin? Gara-gara diputusin. Ada yang hamil di luar nikah terus ditinggalin. Cerita-cerita kayak gitu. Ini ternyata usia anak kuliahan ya berarti? Kuliahan. Sampai seperti itu parahnya. Wow. That's about me, fall in love. That's about you. Gitu. That's it. Gak seru ya? Gak seru. Gue banyak banget ya gue bilang gak peka. Kalau lo tuh gak peka. Iya memang. Ya udah. Sedangkan beda-beda sama gue kan.
Ingat kan dulu setiap kita ngumpul, setiap nanya kabar gue tuh selalu panjang. Pasti selalu ada selipannya. Si Akang ini. Iya. Terus kayak yang apa ya dulu? Minyak wangi, jaket. Gue tentang gitu-gitu deh, guys. Tapi lo merepresentasikan banyak perempuan-perempuan yang mungkin juga sensitif hatinya. Ingat gak yang gue seneng banget dikasih daun dari Kanada, daun maple. Iya. Nada namanya. Apa? Daun maple, daun dari Kanada, daun maple. Oh, namanya Nada. Gue lupa nama cowoknya. Nama cowoknya gak usah disebut. Oh iya. Ya, tadi lu bilang Kanada. Dari Kanada. Oh, dia pulang dari Kanada. Dia pulang dari Kanada. Iya ya. Ingat gak? Terus dikasih buku. Pokoknya dia gak alay-alay deh. Iya memang Allah. Nah tapi aku juga ngerasain, ngelihat dengan mata kepala sendiri cowok-cowok yang memang kalau dia nyebutnya kucing garong. Jadi emang yang tebar jaring, tebar pesona sama banyak cewek-cewek. Bener-bener ngechatin dan nelponin cewek-cewek banyak. Terus dia ngelihat mana nih yang kira-kira responnya paling oke, itu yang dia deketin. Ada tuh yang gitu. Jadi kayak kalau urusan fall in love ini, kalau udah ngomongin sama cowok, salah satu perspektifku adalah, oh ini bisa jadi bahan yang akan merugikan perempuan. Gitu. Kalau perempuannya yang memang tadi ya secara perasaan sangat sensitif dan mudah dipermainkan. Sedangkan cowok kan sangat rasional dan secara hormonal lagi tinggi-tingginya tuh. Itu deh. Kalau lihat apa ya? Cewek cantik sepertiku. Kalau lihat di pembahasan secara hormonalnya, cowok itu kalau dia lagi single, dia bakalan punya perasaan bersaing. Makin dia punya perasaan bersaingnya tinggi, makin dia akan tergila-gila sama seorang cewek. Misalnya nih, belum nikah. Misalnya lo ya belum nikah. Emang bener bukan misalnya. Lo nikah. Ada cowok yang mau ngedeketin, tapi ternyata ada 2 cowok lainnya yang juga deketin lo. Tuh dia bakalan effortnya gede banget. Beda kalau misalnya udah nikah kan udah nggak ada persaingan. Makanya kadang-kadang cowok kalau udah nikah dia express love-nya ke istrinya tuh udah nggak minim ya. Udah nggak semenggebu-gebu dulu karena udah nggak ada persaingan. Kayak gitu deh. Itu emang science tuh kayak gitu. Yes, science. Itu makanya banyak cewek-cewek yang perasaan dulu ketika belum nikah pacarannya perhatiannya tuh tinggi, ngasih bunga, ngasih coklat. Tapi kalau udah nikah ya malah ada kasus ternyata malah selingkuh, malah apa. Karena ngerasa ya gitulah. Secara hormonal tuh juga ngaruh banget. Hormonal sangat bisa mempengaruhi kita dalam melakukan sesuatu, khususnya ketika jatuh cinta. Kita kepikiran terus tuh gara-gara hormon. Kita deg-degan kalau ketemu. Kita jadi sensitif banget sama barang-barangnya dia. Misalnya, ini sepatunya dia ada di sini. Ini mobilnya dokter ya, gue juga. Iya, itu mobil jadi dia ada di sini. Atau misalnya dilihat story-nya, itu kan bisa aja cuma kepencet kan. Orang tuh kalau udah jatuh cinta, ya ampun dia ngeliatin story aku. Itu juga karena hormonal. Iya juga gue gitu. Ya gitu-gitu lah ya, hormon-hormon jatuh cinta. Makanya di Quran surat Al-Isra ayat 32 Allah menyebutkan jangan mendekati zina. Karena kalau sudah mendekati zina itu hormonnya tuh keluar semua tuh, perempuan yang laki-laki. Dan itu akhirnya bikin tadi ada rasa-rasa bahagia. Kayaknya seru banget gitu kalau jatuh cinta. Memang iya coy. Emang seru banget ya. Seru banget coy. Jujur li ya, nih gue apa adanya banget nih. Tahun lalu kan gue agak stres banget yang ngurusin kaki gue yang kena osteoartritis. Itu bolak-balik ke rumah sakit dan it was so stressful. Stressful banget. Bete banget lah, capek. Izin mulu dari kerjaan. Bosan saya BPJS ya. BPJS. Antrinya lama. Antrinya lama banget. Jadi kayak Allahu Akbar. Tapi karena semangat mau ketemu dokter kan. Dan emang I have a crush on him, gitu. Itu jadi semangat, Bun. Itu jadi beneran enggak bohong, jadi semangat lah. Jadi kayak sabar Nabila, bentar lagi ketemu dokter. Ya.
Nah, ada yang menjadikan semangat ketemu crush itu jadi alasan dia buat pacaran atau melakukan hubungan-hubungan yang nggak benar. Aku tuh kalau pacaran jadi semangat belajarnya. Aku jadi produktif deh kalau sama dia. Tapi efek negatifnya juga ada. Kalau lagi putus atau misalnya ngerasa kecewa, nah itu efeknya bakalan bisa bikin orang ngedown banget. Sedih, nangis, mengurung diri. Ya kayak gue waktu ditinggal nikah. Aku punya semua contoh pengalaman. You can mention everything and it happened to me. Ya, terus fall in love kalau kita lihat secara general, itu udah makin parah, ya nggak? Secara general. Kalau kita lihat masyarakat atau enggak anak-anak muda, ya kan ada penelitian yang mengatakan kalau usia perzinahan tuh makin muda. Makin muda. Berapa sih? 16-17 ya? Apa 17-18? Ntar cek lagi ya. Pokoknya udah usia belasan tahun tuh orang-orang sekarang udah pacarannya udah sampai berzina seperti hubungan suami istri. Kalau dulu di zaman kita kuliah 2012 tuh masih 20-an, usia 21, usia 22. Ini having sex outside marriage. Ingat gak ada berita selokan di Ciseke, itu nama daerah di Jatinangor, mampet karena banyak kondom. Dan itu terjadi setiap weekend. Itu udah sampai kayak gitu kan seremnya. Kalau kita mungkin nggak kerasa itu 2012, ya, karena kosannya 13, 14 di ya? kosan khusus awat. Kosan assalamualaikum. Tapi kalau di luar tuh udah separah itu, dan sekarang makin berani lagi anak-anak. Belasan tahun berarti apa? SMA kelas 1. SMA 17 ya, SMP kelas 3, SMA kelas 1 tuh udah pacarannya sampai seperti itu. Dan diawali dari fall in love yang sangat diekspresikan. Ya, nunjuknya ke saya ya. Nggak ekspresikan. Apakah dari film? Coba film Netflix. Sih. Lo gimana? Menurut lo film dan aduh. Coy, memang mau nggak mau. Ini nggak cuma film ya, nanti kita menyerang sebuah industri lagi. Sebenarnya banyak, tapi memang film tuh yang paling kita lihat kan, sangat memotivasi orang, sangat bisa mengubah mindset, bisa ngikuti itu gitu. Segampang itu kita bisa menormalisasi hal-hal yang sebenarnya salah. Tapi karena film emang gampang banget. Jadi ngebuat ini biasa aja, ini nggak apa-apa, atau sesederhana ini salah, ya udah salah. Karena semua orang juga pacaran. Tapi nggak apa-apa, orang lain juga nggak apa-apa kok pacaran. Atau ya orang lain nggak apa-apa pacaran, yang penting gue enggak. Kayak gitu tuh banyak, itu tuh salah satunya gue. Salah satunya gue yang kayak gitu. Gue nonton film, nonton apapun, mengkonsumsi segala macam produk hiburan seperti itu tuh gue tonton semuanya. Pada akhirnya gue jadi orang yang seperti itu, yang ya udah sih nggak apa-apa LGBT, nggak apa-apa free sex, yang penting bukan gue gitu. Kayak gitu. Ya banyak yang kayak gitu kan. Yang penting bukan, yang penting gue tetap soleh gitu. Bodo amat sama nahi mungkar gitu ya. Yang penting gue nya benar gitu. Ya udah sih, itu orang lain, depan orang lain. Itu gitu banget gue kan dulu tuh. Ngerasa ya udah sih, emang kenapa? Biar aja mereka, yang penting gue nggak kayak gitu. Gitu tuh. Itu tuh sederhana itu. Itu untuk gue, orang yang di sekitar gue tuh soleh-soleh banget seperti Anda. Itu juga kayak gitu loh. Amin ya Allah. Semoga aku juga. Aku tuh juga kayak gitu loh. Aku juga berpikir ya udah nggak apa-apa sih. Itu dari apa yang gue konsumsi loh. Dari apa semua hiburan yang gue konsumsi. Gue kan sangat masih mengkonsumsi itu ya. Bahkan hingga hari ini masih film-film. Masih yang romance. You can ask me anything. I can answer. Masih banget. Dan seberusaha mungkin emang ada jambu guys. Dia nggak nyamuk. Jadi seberusaha mungkin untuk menghilangkan pikiran seperti itu. Meskipun gue belum bisa benar-benar meninggalkan kegiatan itu ya. Belum bisa kok, susah banget sih emang, tapi harus berusaha ya. Harus bisa banyak hal yang lebih bermanfaat ya, seperti ngonten ditemani. Pasti lebih banyak lagi hal yang bermanfaat. Tapi sebisa mungkin sebisa mungkin gue memproteksi pikiran gue.
untuk tidak melakukan itu, untuk tidak menganggap itu benar. Itu aja deh dulu. Kalau emang ya udah deh lo makan deh Nap, tapi lo tetap nggak boleh mengiyakan ini bener ya. Jadi emang industri film apalagi yang romance akhirnya kayak semacam menjadi teladan gitu kali ya. Jadi contoh nih kayak gini lo kalau lagi fall in love lo harus melakukan ini. Oh kalau lagi pacaran lagi apa dan seterusnya harus kayak gini. Iya. Begitu juga dengan lagu. Lagu tuh kayak bikin orang tambah galau gak sih? Tambah galau. Lo kalau lagi fall in love jangan ditambahin pakai pemicu-pemicunya. Apakah itu lagu atau film yang akhirnya malah bikin tambah galau. Karena lagu-lagu cinta tuh dari semua bentuk cinta tuh ada ya kayaknya. Ada. Yang akhirnya dari bikin orang makin mendalami perasaannya yang salah. Jadi di stop. Tapi jadi ini kan gue sebagai representasi orang luar sana ya. Bukan gue kok. Tapi kok makin dengerin lagu, misal lagi sedih putus gitu atau apa gitu, gue nggak pernah putus. Ya lagi sedih. Lagi sedih lah, kayak galau, mikirin dia, mungkin mikirin crush atau apa gitu. Dengerin lagu sedih, jadi makin sedih, terus nangis jadi rilis. Stresnya tuh jadi rilis kon, itu kayak gimana? Ya jangan pakai lagu. Gimana ya? Rilisnya apakah mungkin penyembuhannya kita nggak tahu nih sampai mana. Apakah penyembuhannya itu ya udah bikin tenang karena air matanya sudah tumpah, atau penyembuhannya yang akan benar-benar menyembuhkan hati kita menjauhi dari hal-hal yang salah. Gitu. Jadi kalau penyembuhannya kan yang harus kita yakini, penyembuhan terbaik hati itu kan Al-Quran atau beribadah, zikir kepada Allah. Kalau konsep yang Allah dan Rasulullah ajarkan menyembuhkan hati yang akhirnya bikin kita makin taat, bikin kita makin soleh dan akhirnya terjauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Nah ditakutkan kalau kita penyembuhannya pakai lagu atau kalau pakai film mungkin merasa lebih baik, tapi mungkin tidak menyelesaikan dari akarnya. Mungkin ya. Iya sih. Gitu, takutnya ntar gampang untuk timbul lagi perasaannya. Iya, balik lagi tuh nanti. Kan? Sementara. Emang temporary banget. Iya, habis rilis. Gue waktu itu nonton. Ini salah satu film yang gue suka banget. Manchester by the Sea. Itu filmnya, ya nggak apa-apa mention, maaf ya nanti diedit lah. Ada film namanya Manchester by the Sea. Filmnya tuh sangat-sangat sedih dan stressful. Kadang ketika hati gue bener-bener sangat sakit, ini bukan cuma masalah putus cinta, patah hati atau apapun ya, apapun lah, emang lagi gloomy dan sedih banget, gue kadang nonton itu stressful banget. Ambu pernah ngata-ngatain film itu jelek, enak aja lo, awas lah Ambu. Filmnya bagus banget, Manchester by the Sea. Tapi itu sungguh stressful, filmnya sungguh stressful dan sungguh sangat membuat hati berduka. Bener-bener tumpah tuh air mata segalon nonton itu. Bener-bener aku gak merekomendasikan untuk nonton ya, karena impactnya cukup bikin wah sedih banget. Aku nonton itu bener-bener releasing kon. Setelah aku nonton itu, aku ngerasa orang-orang sih nganggap film itu bukan film yang baik untuk ditonton berkali-kali. Tapi buatku setelah menonton film itu, aku ngerasa lebih baik dari segi emosi. Rasanya karena nonton film itu bikin aku nangis parah. Udah berkali-kali nonton juga tetap nangis parah, sama kayak nonton The Lion King ketika adegan Mufasa mati, boy. Itu berkali-kali tonton gue tetap nangis ya. Nah si Manchester by the Sea ini tuh juga, tapi levelnya lebih deep lagi daripada The Lion King. Levelnya jauh lebih deep lagi. Emang touch menyentuh inti hatiku banget lah. Dan bener-bener releasing banget. Bener-bener make me feel better setelah nonton itu. Tapi setelah itu selesai, ada yang mengulik lagi di kesedihan itu, ya udah kembali lagi, muncul lagi. Emang tidak tersembuhkan secara sempurna ya, tidak tercerahkan secara sempurna. Emang ya sekedar rilis pada saat itu aja lebih baik, ngerasa lebih baik hatinya, ngerasa lebih baik perasaannya setelah menonton itu. Tapi memang ketika ada lagi yang triggering muncul lagi itu, kembali lagi sedih lagi ya.
hancur lagi. Iya. Ya udah berarti emang tidak Betul. sesuai seperti yang Rasulullah contohkan ya. Karena memang kalau logika kita mikirnya, oh kalau lagi sedih, lagi galau, kita sering nyari pelariannya tuh ke dunia. Film, lagu, makanan, jalan-jalan. Iya seneng rilis di saat itu, tapi setelah itu bisa balik lagi. Galaunya, hampanya, sedihnya. Karena ya memang hati kita yang punya Allah. Jadi yang bisa nyembuhin ya cuma ketika kembali kepada Allah. Gitu. Dan anyway kalau kita ngelihat di Al-Quran, kayak aku sering mikir kalau di Al-Quran Allah tuh cerita apa sih tentang fall in love? Apaan tuh? Tadi yang pertama kalau yang aku temuin ya, yang Al-Isra ayat 32. Kayak justru ketika fall in love kita justru malah disuruh menjauh. Janganlah kamu mendekati zina. Jadi ketika kita fall in love dan itu memang belum waktunya, belum menikah, berarti harus dijauhi. Ya, segala macam bentuk yang bikin kita tertrigger ke sana harus dihilangkan. Kalau chattingan bikin kita ke-trigger ya berarti nggak usah chattingan. Kalau ketemuan tapi ternyata harus misalnya karena ada dalam suatu kelas atau organisasi ya coba dibatasi dan seterusnya. Terus di Ar-Rum ayat 21 itu tentang menikah. Allah jadikan tentram ya. Jadikan tentram berpasang-pasangan. Jadi fall in love kalau di Al-Quran ternyata Allah nyebutinnya kalau udah nikah. Dan itu ternyata yang kadang susah bagi banyak orang. Karena memang ketika menikah kan ada setan dan iblis sendiri yang dihadirkan untuk bikin pernikahan itu tuh bubar. Dasim kan? Iya bukan? Dasim apa sih? Nama jinnya? Nggak tahu sih, ya mungkin ya. Gitu. Jadi salah satu prestasi terbesar iblis ketika bisa membuat rumah tangga tuh hancur. Makanya kalau sebaliknya kalau pacaran justru iblis bisik-bisikannya, wah dia kayaknya bakalan cocok banget buat lo, bakalan jadi imam yang baik misalnya dan seterusnya. Gue bikin menjadi indah ya pandangan tentang perempuan dan laki-laki. Ya gitu, itu salah satu tantangannya. Makanya fall in love itu kalau dalam Al-Quran bolehnya ya ketika sudah menikah dengan pasangan yang halal, dan fall in love-nya jadi sehat dan bahkan jadi pahala ketika kita saling berkasih sayang ketika sudah menikah. Terus ada kisah jatuh cinta di dalam Al-Quran. Apa tuh? Tapi diskisahkan itu salah. Kisahnya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Itu kan banyak yang romantis banget. Padahal itu contoh yang salah. Itu pelecehan seksual. Orang digoda terus ditarik belakangnya, kemudian difitnah. Walaupun itu kalau dalam film-film kayak contoh yang sering ditampilkan jadi sesuatu hal yang bumbu-bumbu, tapi kalau di Al-Quran itu sesuatu hal yang keji dan salah, dan Allah melindungi Nabi Yusuf dari perbuatan seperti itu. Walaupun disampaikan juga kalau Nabi Yusuf tuh ada ketertarikan juga sama Zulaikha. Tapi karena Allah bantu mensucikan Nabi Yusuf, akhirnya dia bisa menghindari godaan itu. Iya loh, Masya Allah. Kalau di Sirah yang sering dibahas sama orang-orang, Ali dan Fatimah yang mencintai dalam diam. Aduh, gemes banget loh itu ceritanya. Tapi sekelumit doang sebenarnya gemesnya kan, Kon? Betul. Banyak yang harus diluruskan dari kisah cinta Ali dan Fatimah. Pertama, mereka ketika mencintai dalam diam itu benar-benar tidak pernah mengekspresikan atau melakukan hal-hal yang unyu-unyu dalam pandangan kita lah. Nggak pernah ngirim bunga. Kalau sekarang ngirim surat diam-diam misalnya, atau kalau sekarang nge-like. Sekarang ngirim GoFood coy. ngirim salam. Tapi jangan bilang ini dari siapa. Nggak kayak gitu. Tapi bener-bener ya udah sibuk dengan ketaatannya masing-masing. Sibuk dengan gerak dakwahnya masing-masing, sibuk dengan mendampingi perjuangannya Rasulullah. Dan ketika mereka menikah pun lebih banyak cerita pernikahannya yang berjuang lah ya. Mungkin kalau sekarang bisa dibilang melarat gitu kan. Melarat banget. Jadi yang memang harus kerja keras, urusan-urusan domestik,
keluarganya Rasulullah itu, Fatimah anaknya Rasulullah, itu nggak pernah ngerasain privilege harta dan fasilitas dari Rasulullah. Itu bahkan sekadar budak. Ya waktu itu kan yang ada dalam hadis ya, yang Ali itu meminta Fatimah untuk meminta budak kepada Rasulullah karena Ali itu tahu Rasulullah baru saja mendapatkan budak dari harta rampasan perang. Tapi karena Rasulullah itu sangat mementingkan umatnya, Rasulullah maunya menjadikan budak ini untuk orang-orang yang membutuhkan. Masih banyak fakir miskin di luar sana, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengajarkan bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan itu dijalankan zikirnya sampai akhir hayat. Gitulah ya, kisah-kisah yang seperti itu. Jadi kalau kita lihat-lihat gitu ya dalam Al-Quran ataukah dalam sirah, itu nggak pernah ada contohnya fall in love yang diekspresikan, fall in love yang akhirnya dibuat berbunga-bunga, kirim salam, PDKT yang seperti digambarkan dalam lagu, dalam film, dan marak di kalangan anak-anak muda sekarang. Itu nggak pernah ada contohnya gitu, dan kesanalah harusnya kita berkiblat. Tapi sayangnya karena referensinya lebih banyak lagu dan film, akhirnya kiblatnya jadinya ke sana, yang akhirnya ya gitulah ya. Timbul perzinahan. Kalau udah zina misalnya banyak yang jadi hancur masa depannya, atau kena penyakit menular seksual dan seterusnya. Gitulah. Alhamdulillah ya kita tidak sampai sana ya. Alhamdulillah banget. Allah jaga. Makasih juga Nabila. Alhamdulillah loh. Aku senakal-nakalnya aku nggak sampai ke sana kan, Mon? Iya, alhamdulillah. Gara-gara gak ada yang bertepuk tangan. Gara-gara cinta yang tidak kunjung bertepuk tangan. Insya Allah kita doakan semoga segera mendapatkan jodohnya. Amin. Dan bisa jatuh cinta dan pacaran dengan itu sebuah keniscayaan ya sih? Kan tadi lo bilang tuh mengekspresikan cinta ya setelah menikah. Betul. Gitu. Itu it happened to you? Yes. Yeah. You fall in love with that guy. Jadi kalau nikah, awal-awal tuh ada fase-fase bucin. Oh iya. Ada fase yang berbunga-bunga banget. Konit bucin. Aku juga nggak menyangka fase-fase lebay kayak nggak usah pergi deh, nggak usah kerja deh, di rumah aja. Kalau pergi-pergi nggak dijemput kayak ngambek gitu. Tapi itu nggak berlangsung lama sih. Saya tetap fall in love tapi dengan cara yang normal dan realistis. Oh iya tuh ketika awal nikah lo kayak gitu. Dan banyak juga yang kayak gitu. Seorang konit bucin gitu. Iya. Serius minta dijemput gitu-gitu. Terus kalau misalnya aku nggak ditemenin, misalnya mau kerja di kafe gitu, terus dia lebih milih aku tuh udah rapat di sini. Langsung ngambek, nangis. Really? You cried because of that? Tapi sekarang udah biasa aja kan, aku kemana-mana udah bisa sendiri. Gitu deh. Beda lagi kayaknya bahasannya kalau udah setelah menikah. Beda ya, itu it's for another day. Oke. Ada lagi yang mau lo sampaikan tentang fall in love? Nggak sih, doakan aja aku ya. Ya bismillah. Jadi semoga bermanfaat bincang isu kali ini dan bisa meluruskan hal-hal yang sudah mulai hal yang salah tapi mulai dibiasakan sama orang-orang. Kita ketemu di bincang isu selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.